Tempat ziarah itu kan harusnya jadi oase ketenangan ya. Tapi gimana jadinya kalau tempat yang sakral seperti makam Sunan Gunung Jati di Cirebon malah butuh pengamanan ketat? Yuk kita kulik bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya terjadi di salah satu situs religi paling penting di Indonesia ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sebuah makam keramat sampai perlu dijaga oleh aparat? Emangnya ada gangguan apa yang begitu meresahkan sampai patroli khusus jadi satu-satunya jalan keluar? Ini jelas bukan cuma soal ketertiban biasa loh. Oke, jadi ceritanya berawal dari sini. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang kita kenal Satpol PP dari Kabupaten Cirebon, mereka ngambil langkah yang nggak biasa nih. Nurunin petugas buat patroli di kawasan makam. Ini udah jadi tanda kalau masalah di sana tuh cukup serius. Tujuannya sih jelas ya, baik banget. Pihak berwenang pengen mastiin setiap orang yang datang buat ziarah itu bisa ibadah dengan khusyuk, tenang, dan yang paling penting, nyaman. Tanpa ada gangguan sama sekali. Tapi ya gitu, ketenangan itu ternyata terusik. Sekarang coba kita lihat lebih dalam, ancaman spesifik apa aja sih yang bikin kehadiran aparat jadi sebuah keharusan di tempat suci ini? Nah, ini dia nih biang keroknya. Laporan yang masuk itu nyebutin ada peminta-minta yang kadang agresif, terus ada oknum penjaga kotak amal yang maksa minta sumbangan. Dan yang paling bikin kaget, ada dugaan keterlibatan aparat Linmas Desa dalam penjagaan kotak amal itu. Wah, ini sudah bukan gangguan biasa lagi kan? Dapat laporan yang kayak gitu, Satpol PP jelas gak tinggal diem dong. Mereka langsung gerak cepat buat menertibkan situasi di kompleks makam. Langkah pertama mereka, menugaskan 8 personel. Mungkin kedengarannya sedikit ya 8 orang, tapi ini adalah tim awal yang khusus didedikasikan buat patroli dan mengawasi area itu secara langsung. 8 personel ini kerjanya juga nggak barengan. Mereka dibagi jadi 2 shift. Jadi ada yang jaga dari pagi sampai sore, terus dilanjutin lagi sama tim berikutnya dari sore sampai malam. Tujuannya biar area makam selalu ada yang awasi. Tapi pertanyaannya, apakah strategi awal ini cukup? Ternyata tantangan di lapangan itu jauh lebih licin dari yang dibayangkan. Para petugas sadar kalau mereka lagi ngadepin semacam permainan yang rumit. Dengerin deh kutipan dari Kepala Bidang Tibum Tranmas Satpol PP ini ngerangkum semuanya. Beliau bilang, kadang seperti main kucing-kucingan. Jadi pas petugas patroli di depan, yang di belakang malah langsung beraksi. Ini nunjukin kalau gangguan ini bukan acak, tapi kayaknya udah terkoordinasi. Dan akhirnya, ini kesimpulan dari pihak berwenang. Situasi kucing-kucingan ini bukan cuma tantangan biasa buat petugas, tapi udah dinilai sangat meresahkan. Kenapa? Ya karena ini secara langsung merusak pengalaman spiritual para peziarah yang datang ke sana. Karena cara lama nggak cukup efektif, Satpol PP nggak nyerah gitu aja. Mereka sekarang lagi merancang langkah berikutnya, sebuah strategi baru yang diharapkan bisa lebih komprehensif buat menuntaskan masalah ini sampai ke akarnya. Dan ini dia rencana barunya. Pertama, patroli bakal ditingkatkan jadi 24 jam penuh. Ini penting banget soalnya banyak peziarah datang pas dini hari. Kedua, mereka bakal evaluasi total pola penjagaan yang ada. Ketiga, polanya diperkuat dan diubah biar nggak gampang ditebak. Dan yang terakhir, mereka juga nyiapin alternatif pengamanan lain buat menekan pungli. Kelihatan kan, ini rencana yang jauh lebih strategis. Jadi, pertanyaan terakhir yang bisa kita renungkan bersama, dengan patroli 24 jam dan pola yang diperbarui, kira-kira strategi baru ini bakal beneran berhasil nggak ya mengakhiri permainan kucing-kucingan dan mengembalikan ketentraman sejati di makam keramat ini? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.